digunakan dengan PowerPoint. Jadi jangkauan materinya ini sangat luas, bisa digunakan di materi manapun. Bahkan ketika kita menjelaskan sesuatu di papan tulis, kemudian anak-anak melihatnya, oh ini yang Ibu jelaskan, itu sudah merupakan media visual. Jadi pada materi apapun dia bisa digunakan. Yang ketiga adalah mudah menyiapkannya. Nah, pada zaman sekarang ini sangat mudah bagi guru untuk menyiapkan PowerPoint presentasi. Jadi kita tinggal siapkan di malam sebelumnya, di pagi harinya kita tinggal tampilkan. Kemudian jika kita ingin membuat media visual lain, seperti poster misalnya, ya kita tinggal rancang posternya, kita cetak, kemudian kita tampilkan. Jadi tidak memerlukan suatu teknik tertentu untuk menyiapkan media visual. Berbekal keterampilan dan kreativitas, kita bisa menyiapkan media visual. Mudah sekali untuk menyiapkannya dan menampilkannya. Dan yang terakhir itu, kelebihan yang berikutnya itu adalah harganya murah. Harganya murah di sini tidak kita hitung dari alat-alat yang digunakan ya. Misalnya ketika kita ingin mengeprintkan suatu poster matematika, kita tinggal ambil gambarnya, gambar poster itu, kemudian kita cetak, kita tampilkan. Biayanya sebenarnya sangat minim dibanding media visual lainnya, dibanding media-media lainnya seperti media audio ataupun media video. Jadi harganya tergolong murah, tergantung pada media yang kita gunakan. Ini tidak termasuk alat-alatnya, misalnya seperti proyektor digital ataupun laptopnya. Tetapi yang kita bahas di sini adalah media-media seperti posternya atau kartunnya itu sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang berarti. Sudah ada benda itu di internet misalnya, kita printkan, kemudian kita tempelkan di papan, ya itu sudah menjadi suatu media visual bagi siswa. Tidak terlalu banyak memerlukan biaya. Kelebihan yang selanjutnya adalah mampu menyederhanakan ide-ide yang rumit. Misalnya seperti ini, ketika kita mengajarkan materi dimensi 3, itu kalau tidak kita visualisasikan, kita pasti akan bingung sendiri. Tentukanlah jarak antara titik C dengan titik O, di mana titik O adalah titik tengah dari garis ini dan garis itu. Nah, kalau tidak kita visualisasikan, murid itu akan bingung, ini gimana ya cara menentukan jarak antara titik C dan titik O. Tetapi ketika kita membuatkan PowerPoint-nya, di mana PowerPoint ini kan menyediakan gambar-gambar 3 dimensi. Kita bisa gambarkan, oh titik C itu di sini, di pojok, kemudian titik O itu di tengah-tengah tutup kubusnya, maka kita tentukan jaraknya, terlihatlah oleh siswa, oh ternyata jarak ini yang ditentukan. Jadi dia ini mampu menyederhanakan ide-ide yang terlihat rumit. Atau misalkan kalau kita mengajarkan sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel, kalau hanya di dalam teks saja, Ani, Badu, dan Citra membeli 2 kilogram apel, nah itu sulit sekali rasanya siswa itu mengubahnya ke dalam kalimat matematika. Tetapi kalau misalnya kita tampilkan di visual, apelnya 2, misalnya minuman botolnya 3, oh ternyata dia belinya minuman botol 3, minuman botolnya 2. Nah, itu akan mampu menyederhanakan ide-ide yang rumit jika kita pandai membuat media visual ini. Tetapi jika kita salah dalam membuat media visual ini juga akan bukannya menjadi sederhana, bahkan jauh lebih rumit daripada yang seharusnya. Kemudian mudah digunakan. Hampir semua orang bisa menggunakan media visual ini. Bahkan karena media visual ini sifatnya tidak hanya melulu elektronik ya, tetapi buku pun merupakan salah satu visual cetak. Jadi ketika kita menggunakan buku, melihat gambar yang ada di buku, yaitu merupakan salah satu media visual versi cetak. Nah, mudah sekali digunakan. Jika kita ingin meminta anak-anak membuat posternya sudah jadi, nah poster itu bisa tinggal kita tempelkan saja, kita jelaskan saja tanpa perlu menggunakan alat ini dan itu, ya sudah menjadi media visual juga. Jadi sangat mudah digunakan di berbagai jenjang usia dan berbagai tingkat. Bahkan untuk anak di bawah anak itu ya PG ya atau anak playgroup itu pun sudah bisa menggunakan media visual untuk merepresentasikan ide-idenya. Yang terakhir, kelebihannya adalah setiap siswa akan memiliki pandangan yang sama. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh dimensi 3 tadi, mencari jarak antara titik C dan titik O misalnya, mungkin kalau tidak kita visualisasikan,
Setiap siswa itu persepsinya berbeda itu di dalam otaknya. Yang ada yang menganggap titik C ini ke atas, ada yang menganggap titik C ini ditarik ke samping, diperpanjang, diperpendek. Nah, itu akan berbeda-beda setiap anak. Tetapi kalau kita sudah tampilkan visualnya, nah visualnya seperti ini. Jadi setiap anak itu punya pandangan yang sama terhadap materi abstrak yang sedang kita jelaskan. Jadi inilah kelebihan dari media visual itu sendiri. Tetapi di balik kelebihan-kelebihannya, tentunya media visual juga memiliki kekurangan. Yang pertama, itu tadi, visual ini sifatnya adalah 2 dimensi, yang bentuknya poster, yang bentuknya kartun, yang bentuknya gambar grafis. Nah, ini kan sifatnya 2 dimensi. Tetapi kekurangan ini bisa teratasi kalau kita menggunakan media visual atau software penampilnya itu yang sudah mengakomodasi gambar 3 dimensi. Misalnya PowerPoint. Nah, PowerPoint ini kan sebenarnya media 2 dimensi ya, tetapi di dalam PowerPoint ini ada tersedia gambar kubus ataupun gambar balok, dan itu bisa dianimasikan, bisa kita putar-putar, sehingga terbentuklah representasi 3 dimensi dalam media 2 dimensi. Jadi kekurangan ini sebenarnya bisa teratasi jika kita memilih media yang tepat. Kemudian kekurangan yang kedua, nah ini ada beberapa orang yang ketika membuat media visual itu terlalu padat isinya. Semuanya ingin dimasukkan ke dalam media tersebut. Jadi terlalu banyak informasi yang harus dicerna oleh anak, sehingga anak bukannya tambah paham, malah tambah bingung, karena terlalu banyak informasi yang diberikan. Nah, kekurangan ini bisa kita atasi ketika kita ingin membuat media visual, itu harus ada panduannya. Nah, setelah ini akan dibahas panduan untuk membuat media visual. Jadi jika media visualnya ini terlalu banyak isinya atau terlalu padat elemen-elemennya, maka ujung-ujungnya akan membingungkan siswa itu sendiri. Sama seperti ketika kita membuat PowerPoint yang isinya hanya teks saja semuanya, itu kan justru akan membingungkan pemirsanya, bukan malah mempermudah pemahaman pemirsanya. Kekurangan yang selanjutnya adalah peralatan yang berat. Nah, ini berlaku untuk media visual yang kita tampilkan di layar, di mana untuk menyiapkan kelas itu sebelum menggunakan PowerPoint, tentu kita sudah tahu ya rumitnya. Kita hidupkan laptop terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan laptop kita dengan proyektor digital, kemudian ada lagi yang kabelnya goyang, harus kita atur sedemikian rupa, belum lagi misalnya gambarnya terlalu besar atau terlalu kecil, dan peralatannya itu proyektor digital itu kan tidak ringan ya, cukup berat. Jadi ini maksudnya peralatan yang berat. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan media visual cetak saja gitu berupa poster, ya tidak berat, ringan. Tetapi ini berlaku untuk media visual yang menampilkan itu menggunakan alat tertentu. Seperti PowerPoint, kita harus tampilkan dengan proyektor digital, atau pada zaman dahulu ketika menggunakan OHP, nah OHP itu kan juga ukurannya cukup besar ya. Nah, itulah yang mungkin akan menjadi kekurangan dari media visual itu sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah pengeluarannya besar jika ingin menggunakan alat-alat yang berkualitas. Kita ambil contoh, untuk menampilkan PowerPoint kita butuh proyektor digital. Nah, proyektor digital itu kalau kita ingin yang berkualitas, tentu harga yang harus kita keluarkan adalah harganya cukup besar juga, di atas 1 juta kemungkinan. Nah, alat-alat yang berkualitas ini kan harganya pasti di atas alat-alat yang kualitasnya standar. Jadi ini adalah salah satu kekurangan media visual, yaitu akan membutuhkan biaya yang besar jika kita ingin menggunakan alat-alat yang berkualitas. Tetapi semua kekurangan ini sebenarnya bisa diatasi jika kita mampu memilih media visual mana yang tepat untuk digunakan di dalam kelas. Bagian terakhir dari PowerPoint kami adalah panduan merancang media visual. Nah, di dalam buku Semaldi Notes sendiri ada 5 jenis atau 5 kegiatan ya yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan dalam merancang media visual. Yang pertama adalah arrangement atau penyusunan, yang kedua adalah balance atau keseimbangan, yang ketiga adalah warna, yang keempat adalah keterbacaan, dan yang kelima adalah daya tarik. Nah, yang pertama ini adalah arrangement atau penyusunan.
Untuk membuat suatu media visual, kita harus dengan cermat dan teliti memilih elemen-elemen apa yang ingin kita masukkan ke dalam media visual. Jadi ketika kita misalnya ingin membuat suatu PowerPoint, tidak semua gambar itu kita masukkan ke dalam PowerPoint kita, karena ujung-ujungnya akan membingungkan siswa jika terlalu banyak elemen atau terlalu padat PowerPoint-nya. Jadi kita pilihlah elemen-elemen yang sekiranya dibutuhkan oleh siswa untuk memahami materi. Kemudian konsisten terhadap susunan dari elemen yang telah dipilih. Kita ambil contoh sederhana, ketika kita ingin membuat suatu PowerPoint, berusahalah untuk konsisten terhadap tema yang kita gunakan. Misalkan dari awal kita sudah memilih temanya seperti ini, ya konsisten sampai akhir tema yang digunakan ya tema seperti itu. Jangan setiap slide berubah-ubah. Yang satu sudah fontnya Comic Sans gitu misalnya, di slide kedua kita pakai font Jokerman gitu. Jadi anak-anak pun akan kaget, tidak lagi fokus pada tujuan dari penggunaan media visual itu sendiri, tetapi anak itu akan fokus pada perubahan-perubahan media visual yang terlalu banyak. Maka itulah kita harus konsisten terhadap susunan yang kita pilih di awal. Panduan yang kedua yaitu kita harus mencapai suatu keseimbangan. Titik equilibrium dari media visual itu akan tercapai jika bobot dari tiap elemen itu didistribusikan secara merata. Artinya, jika misalnya kita ingin memasukkan warna-warna atau membuat desain media visual yang warna-warni, nah usahakanlah warna-warna tersebut tersebar secara merata. Tidak hanya terfokus pada satu slide atau terfokus pada satu bagian, tetapi seluruhnya itu harus terdistribusi secara merata. Selanjutnya adalah pemilihan warna. Selama ini mungkin kita memilih warna berdasarkan insting atau feeling. Kira-kira warna yang ini akan cocok dengan warna yang satu lagi. Tetapi sebenarnya pemilihan warna ini ada ilmunya. Ada ilmu tentang warna, dan salah satu cara untuk memilih warna yang harmonis ketika kita tampilkan media visual itu adalah menggunakan roda warna atau color wheels. Nah, color wheels ini seperti yang kami tunjukkan ini terdiri dari warna-warna primer, tersier, dan sekunder. Warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, warna-warna ini akan saling harmonis satu sama lain jika dia bersilangan. Misalnya warna kuning, primary yellow ini adalah warna primer. Nah, warna primer kuning ini itu akan cocok jika kita padukan dengan warna di seberangnya, yaitu warna violet. Mungkin terkesan aneh dan tidak biasa, tetapi sebenarnya cukup bekerja dengan baik color wheels ini. Atau misalnya warna merah, primary red ini adalah warna primer, itu juga akan bagus digunakan jika kita menggunakan dengan warna hijau atau secondary. Nah, jadi dalam pemilihan warna ini ada ilmunya tersendiri. Jikapun kita kesulitan untuk melakukan pemilihan warna-warna mana yang sesuai, kita bisa menggunakan website bernama Canva untuk melihatkan harmonisasi warna mana yang sesuai. Jadi kita tidak lagi mendesain media visual itu warna-warnanya dipilihkan berdasarkan feeling atau insting saja, tetapi memang ada ilmunya warna-warna mana yang saling sesuai satu sama lain, atau warna-warna mana yang sebenarnya tidak boleh dicampur antara satu dengan yang lain. Selain itu, di buku Smaldino sendiri ada beberapa contoh paduan warna-warna yang harmonis. Yang pertama itu kalau misalnya kita ingin membuat media visual dengan warna background-nya putih, maka gambar depan dan teksnya itu haruslah berwarna gelap ya, berwarna biru tua ataupun warna hitam. Nah, ini contohnya seperti yang contoh teks 1. Ini kan background-nya berwarna putih, kemudian tulisannya ini, teksnya ini berwarna biru tua. Highlights-nya boleh merah ataupun oranye, tapi di sini kami pilih yang kuning. Nah, ini sebenarnya susunannya menurut Smaldino itu adalah susunan yang harmonis, karena kita bisa melihat teks itu dengan jelas. Tetapi kalau misalnya kita pilih background-nya warna putih, kemudian teksnya itu kita pilih warna yang muda, misalnya warna kuning muda, nah itu tidak akan terbaca oleh siswa, akan sulit sekali kita membacanya. Jadi, pilihlah warna yang di belakang itu, kalau kita pilih putih, maka warna teksnya adalah warna yang gelap atau warna yang tua. Kemudian contoh teks 2 ini, jika warna latar belakangnya itu abu-abu muda, maka teksnya itu bisa harmonis warnanya itu jika kita pakai warna biru, hijau, atau hitam. Di sini kami pakai warna hijau.
Jadi background-nya abu-abu muda, kemudian teksnya itu berwarna hijau. Akan tetap jelas terlihat oleh siswa, walaupun paduan warnanya mungkin sangat jarang kita gunakan. Yang ketiga itu adalah jika latar belakangnya berwarna biru, maka gambar depannya itu atau teksnya itu berwarna putih. Ini sudah lazim kita gunakan. Misalnya kita ambil background-nya warna-warna standar ya, putih atau merah atau biru, maka teksnya akan sesuai jika kita pilihkan warna warna putih atau kuning muda. Tetapi kalau misalnya background-nya itu sudah biru muda, kemudian teksnya juga berwarna kuning muda, maka akan sulit sekali bagi siswa untuk melihat teks dengan jelas. Yang selanjutnya juga adalah perpaduan warna yang lazim kita gunakan, di mana background-nya warna biru muda, kemudian tulisannya biru tua. Jadi background warnanya itu warna muda, kemudian teksnya warna tua. Misalnya kita pakai warna hijau, teksnya hijau muda, maka background-nya itu hijau muda, maka teksnya hijau tua. Ataupun background-nya warna pink atau merah muda, maka teksnya berwarna merah gelap. Itu akan jelas terbaca. Dan yang terakhir, paduan warnanya itu kalau latar belakangnya kuning muda, maka teksnya berwarna ungu atau coklat. Di sini kami ambil latar belakangnya berwarna kuning muda, maka akan serasi jika teksnya itu berwarna ungu ataupun coklat. Nah, selanjutnya yang sangat penting dari penyusunan media visual itu adalah keterbacaan. Ingat, ketika kita menampilkan media visual, itu siswa itu akan melakukan decoding atau melakukan suatu proses menyerap informasi. Nah, kalau keterbacaannya buruk, maka informasi yang ingin kita sampaikan itu juga tidak akan sampai kepada siswa. Untuk merancang media visual ini ada ilmu tentang font, yaitu menurut Smaldino sendiri ada jenis-jenis font yang bisa digunakan, kemudian ukuran-ukuran font, dan kemudian kontras dari font dan background-nya. Misalkan untuk media visual cetak itu biasanya kita menggunakan font serif. Nah, font serif ini font yang di belakang, di sudut-sudutnya itu ada ekornya. Misalnya huruf I ini, itu di sudut-sudut huruf I itu ada seperti ekornya sedikit panjang berlebih. Nah, itu adalah font-font jenis ini adalah font serif. Misalnya Times New Roman. Nah, itulah alasan mengapa koran-koran itu fontnya itu kebanyakan adalah font-font Times New Roman atau font-font serif. Karena fungsi dari ekor-ekornya ini adalah memudahkan kita memisahkan kata per kata. Jadi mata kita tidak begitu lelah. Inilah mengapa misalnya jurnal atau media-media cetak itu mengharuskan kita menggunakan font yang ada ekornya di belakangnya. Bisa seperti Book Antiqua ataupun Times New Roman dan lain sebagainya. Kemudian jika kita ingin menampilkan medianya itu dalam bentuk visual ya, bukan media cetak, tetapi misalnya media tampil seperti PowerPoint ini, ada baiknya jika font yang digunakan adalah font serif, sans serif. Sans serif ini adalah font yang tidak ada ekornya di sudut-sudut hurufnya. Jadi font ini bisa kita gunakan seperti font yang sedang kami gunakan ini adalah font Arial. Nah, Arial ini tidak ada ekor-ekornya di samping-sampingnya. Jadi ini sangat cocok dipakai kalau teks-teks kita itu ukurannya sedikit ya, hanya 3 baris atau 4 baris. Selanjutnya ada font display. Nah, ini untuk menarik perhatian siswa. Ini bisa kita gunakan jika kita membuat suatu poster. Nah, judul besar posternya itu menggunakan font display. Itu biasanya karena dia fungsinya display atau harus ditampilkan untuk menarik perhatian, maka desainnya itu juga beragam. Kemudian ada font script, itu bentuknya seperti tulisan tangan, dan ada font typewriter, itu yang bentuknya seperti mesin ketik. Nah, jenis-jenis font ini harus kita sesuaikan dengan media yang kita gunakan. Jika kita ingin menampilkan media, misalnya media PPT untuk materi trigonometri, ya font-fontnya itu disesuaikan. Mungkin judul besarnya pakai display, tetapi isinya itu kita pakai sans serif. Jangan judulnya itu fontnya sans serif, tetapi isinya itu font display gitu, karena tujuannya sudah berbeda. Jadi anak-anak itu tidak akan fokus melihat materi trigonometri kita, tetapi mereka fokus melihat font-font display yang muncul di media kita. Dan yang terakhir adalah daya tarik. Media visual yang kita buat ini tidak akan berefek pada siswa, kecuali media ini mampu menarik perhatian siswa. Nah, bagaimana cara menarik perhatian siswa itu diserahkan kepada masing-masing guru. Ada stylenya, ada kejutannya, ada teksturnya. Pernah ada suatu buku matematika, jadi buku itu ukurannya tebal,
tidak seperti buku biasa. Jadi buku itu di dalamnya ada jendela-jendelanya. Jadi ketika kita kopek sedikit kertasnya, nah itu di dalamnya ada informasi lagi kecil-kecil. Dulu ada buku seperti itu kan merupakan suatu kejutan bagi pemirsanya, bagi anak-anaknya. Oh, ternyata tidak buku biasa ini. Jika kita buka lagi di dalamnya ada informasi lain. Kemudian ada juga buku yang kalau misalnya kita buka itu memunculkan suatu bangunan 3 dimensi. Nah, ini merupakan daya tarik dari media visual. Atau kalau misalnya kita ingin membuat PPT, kita selip-selipkan sedikit audio ataupun gambar bergerak seperti GIF, nah itu merupakan kejutan dan membuat siswa itu bisa berinteraksi. Jadi media kita itu bisa kita sebut sebagai media yang interaktif. Baik, inilah presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya, saya persilahkan. Nah, untuk melengkapi pertanyaannya bisa mohon ditulis di kolom chat. Terima kasih. Apakah ada saudara-saudara yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Oke, kepada Saudari Wiwi, saya persilahkan atas pertanyaannya. Baik, saya Wijaya Fitri yang ditanya kepada kelompok penyaji. Tadi di PPT ada dijelaskan tentang kategori media visual. Salah satunya itu ada yang namanya visual transformasi. Nah, tadi kan dicontohkan tentang pelajaran biologi. Ada sel, jaringan, sampai ada organ, organisme gitu kan. Nah, kalau di matematikanya, apakah tangga satuan panjang itu termasuk ke dalam visual transformasi apa tidak ya? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Wiwi atas pertanyaannya. Bagi saudara-saudara yang lain ingin bertanya lagi, saya persilakan. Mohon Saudari Wiwi mengetik ulang pertanyaannya di kolom chat ya. Iya. Baiklah, kepada Saudara Bayu saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya Berwandi dari kelompok 5. Di sini saya hanya ingin penjelasan lebih lanjut terkait penjelasan dari Saudara Urwatil pada slide yang ke-6 kalau tidak salah. Di situ kan dijelaskan ada peserta didik itu lebih lebih menyukai ya dalam memilih visual. Guru harus membuat pilihan yang tepat gitu kan antara jenis visual yang disukai. Tentunya di sini disukai oleh peserta didik gitu kan, karena di bawahnya ada keterangan peserta didik itu lebih suka visual yang realistis daripada yang abstrak. Nah, yang belum saya dapat tangkap dari penjelasan penyaji tadi, hubungan antara gambar yang trigonometri di samping ini dengan kalimat yang di sampingnya gitu. Karena yang disampaikan tadi saya belum nangkap sama sekali yang mana yang hubungannya dengan yang media visual yang sangat realistis itu yang mana gitu. Mungkin itu saudara penyaji. Kemudian satu lagi kalau boleh, menurut pendapat penyaji tadi kan dikatakan salah satu media visual itu kan kalau tidak salah OHP gitu ya, proyektor. Nah, apakah yang termasuk ke dalam media visualnya itu OHP-nya ini
atau kertas yang ditampilkan itu. Sama seperti menampilkan pengumuman di papan pengumuman misalnya. Apakah yang termasuk media visual itu kertas yang ditempel itu ataukah papan pengumumannya itu gitu. Karena kan di RPP itu ada alat, kemudian ada media gitu kan. Alatnya misalnya kan infocus gitu kan. Medianya PowerPoint gitu. Mungkin itu saudara penyaji. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Bayu atas pertanyaannya. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Baiklah, kepada saudari Rafina, saya persilahkan atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, biasanya kan kalau di sekolah, media visual yang paling banyak digunakan guru itu kan berupa picture ataupun drawing kan, Kak? Nah, Ya. pada saat guru menyampaikan materi atau konsep dengan menggunakan media ini, itu siswanya bisa memahami gitu. Tapi ketika nanti dihadapkan dengan soal lain, itu siswanya kurang paham, Kak. Itu kira-kira bagaimana ya, kira-kira apa yang salah gitu, dan bagaimana caranya supaya ketika guru itu menyampaikan dengan media picture atau drawing tadi, siswa mengerti, dan ketika diberikan soal baru pun siswa dapat mengerti gitu. Bagaimana kira-kira caranya? Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami telah menampung 4 pertanyaan. Nah, untuk yang ini kami buka satu pertanyaan lagi kepada saudara yang ingin bertanya. Saya persilakan. Baik, izin bertanya penyaji. Iya, pada saudari Mukhlisatu, saya persilakan atas pertanyaannya. Nah, tadi disampaikan bahwa terdapat 6 jenis media visual yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama ada grafik, poster, kartun, drawing, picture, ya kan, dan chart. Nah, di sini pada makalah dituliskan bahwa pada poster itu salah satu kekurangannya dalam menggunakan poster adalah kesannya cepat diabaikan karena keakraban. Nah, apa yang dimaksud dengan mengapa poster ini pesannya itu cepat diabaikan gitu, Kak? Lalu apa kelebihan dari masing-masing media visual dari ke-6 jenis ini, Kak? Apakah semuanya itu bisa kita gunakan untuk khususnya dalam pelajaran matematika? Oke, terima kasih kepada pertanyaan dari saudari Lisa. Mohon ditulis kembali pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, sebelum kami menjawab pertanyaannya, kami ingin waktu untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Izin menjawab, saudari moderator. Ingin menjawab pertanyaan dari Wiwi dan saudara Bayu mengenai kategori media visual transformasi, kemudian gambar slide 6 dan penampil media visual tadi. Iya, OHP-nya. OHP. Baik.
Saya akan coba jawab dulu pertanyaan dari Saudari Wiwik. Apakah tangga satuan panjang termasuk ke dalam kategori media visual transformasi? Nah, di dalam media visual ini itu kan ada 5 kategori ya. Itu ada yang realistis, ada yang analogis, ada yang organisasi, ada yang transformasi, dan ada yang interpretatif. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, itu kalau misalnya dia ini transformasi itu dia itu kan menggambarkan gerakan atau perubahan dalam suatu ruang dan waktu ya. Jadi harus ada ruang dan waktu begitu. Kalau menurut kami tangga satuan panjang itu bisa dikategorikan sebagai visual transformasi karena dia menggambarkan perubahan ya, perubahan dalam suatu ruang. Kita bicara ruang di sini. Misalnya ruang itu berupa berat ya, misalnya berat suatu benda, jika kita naik ke atas maka akan semakin berat, jika kita turun ke bawah akan semakin ringan. Bisa kita sebut sebagai visual yang transformatif, menggambarkan perubahan. Jadi bisa kita ilustrasikan misalkan ketika dia turun tangga 1 makin ringan, turun tangga lagi makin ringan, turun tangga lagi makin ringan. Nah, dia menggambarkan perubahan dalam ruang. Bisa juga yang dimaksud dalam ruang ini dalam luas. Nah, kan tangga satuan ini kan bisa digunakan dalam macam-macam satuan ya, ada satuan panjang, ada satuan luas. Nah, kalau satuan luas juga bisa kita transformasikan ya, mulai dari yang paling luas, kemudian ketika turun ke bawah maka akan semakin berkurang begitu. Karena dia dalam suatu ruang, maka kita bisa kategorikan dia sebagai visual yang transformatif. Tetapi juga bisa disebut sebagai visual yang relasional karena hubungan dari tangga itu kan kuantitatif sebenarnya ya. Turun 1 mungkin dikali turun 1 dikali 10, turun 1 dikali 10, naik ke atas dibagi 10, naik ke atasnya lagi dibagi 100. Nah, hubungannya itu juga kuantitatif ya antara satu undakan dan undakan yang lain, maka kita bisa kategorikan juga dia sebagai visual yang relasional. Jadi tergantung kita ingin memperlihatkan ke siswa itu apanya, perubahannya kah atau perhitung-hitungannya. Kalau perubahannya dari kilogram ke gram gitu misalnya, karena dia terjadi dalam suatu ruang, maka kita bisa sebut dia sebagai visual transformatif, yang transformasi ya. Tetapi kalau misalnya kita ingin memperlihatkan perubahan hitung-hitungannya, mungkin dari kilogram turun 1 dikali 10, turun 1, maka jadi didapatkanlah 1 kilogram itu 1000 gram. Nah, karena hubungan antara undakan itu kuantitatif, kita ingin menjelaskan itu kepada siswa, maka bisa kita kategorikan juga sebagai visual yang relasional. Itu yang kuantitatif. Bagaimana, Saudari Wiwi? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Naji. Oke. Kemudian saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Bayu, yaitu yang pertama mungkin saya akan jawab yang bagian OHP ya, karena ini bagian yang saya jelaskan tadi. Nah, kita lihat di sini, kami ini membuat judul besarnya adalah alternatif penampil media visual. Jadi OHP ini adalah alatnya. Visualnya apa? Visualnya itu adalah kertas yang kalau kita letakkan dia di pemantul OHP itu akan muncul ke layar. Nah, itulah visualnya. Tetapi OHP ini adalah alatnya atau penampil dari media visual. Sama seperti papan buletin. Nah, dari papan buletin ini kan alatnya itu ya papannya itu. Tetapi medianya apa? Poster yang kita tempelkan. Seperti itu. Atau misalnya kalau kita mundur sedikit, ada ini gambar digital. Nah, Nikon ini kan kamera ini dan scanner ini adalah alatnya saja, tetapi medianya mana? Medianya yang ditangkap oleh alat ini, yang kemudian akan kita perlihatkan mungkin melalui alat yang lain seperti laptop ataupun melalui proyektor digital. Jadi yang di sini yang kami bahas ini adalah alatnya. Mungkin di dalam RPP juga kita sering melihat ya, ada alat yang digunakan, ada bahan yang digunakan, dan media yang digunakan. Misalkan kita ingin menggunakan media visual PowerPoint.
media yang kita gunakan, yang kita tulis di RPP adalah media visual PowerPoint. Tetapi alat yang kita butuhkan itu apa? Ya proyektor digital, laptop, nah itu alatnya. Bahannya apa? Bahannya itu yang habis pakai. Misalnya setelah kita menampilkan medianya itu tadi, kita mengajak anak-anak ini untuk membuktikan rumus teorema Pitagoras itu dengan menggunakan kertas origami, lem, dan lain-lain sebagainya. Nah, bahan-bahan yang habis pakai itulah disebut sebagai bahan yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi, OHP ini alatnya, kemudian yang ditampilkan oleh OHP itu adalah medianya, dan kalaupun ada bahan yang habis pakai, maka itu termasuk sebagai bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Begitu penjelasan mengenai yang bagian OHP ini. Bagaimana Saudara Bayu? Iya, sangat jelas sekali. Terima kasih penyaji. Kemudian yang ini tadi ya, yang slide nomor 6 yang ingin saya jelaskan lagi, mungkin di sini dalam membuat media visual itu guru harus membuat pilihan yang tepat antara jenis visual yang disukai dan yang paling efektif. Nah, kalau bisa ya, anak-anak kita di sekolah ini pasti ingin melihatkan bagaimana sih bentuk nyata dari matematika itu. Kenapa selama ini yang kita pelajari hanya XY, XY, XY saja. Jadi, mereka itu ingin melihat penggunaan XY, XY itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bisa media visual yang kita tampilkan itu harus yang ada kaitannya dalam kehidupan. Misalnya SPLDV, memang betul-betul kita lihat kan ibu belanja apel. Nah, jadi terbayang sama mereka, oh, X ini melambangkan apel, Y ini melambangkan cabai gitu misalnya. Nah, anak-anak itu saya yakin pasti inginnya seperti itu, yang sangat realistis. Kalau bisa yang langsung mereka, yang dekat dengan kehidupan mereka, tidak lagi diibaratkan dalam kalimat matematika XY, XY. Tetapi pada tujuannya, kita kan harus mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri, menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Tentunya kita ingin giring anak ini dari yang realistis ke yang abstrak begitu. Nah, inilah harus dipahami oleh guru bahwa media visual kita ini boleh berisikan hal-hal yang realistis, yang konkret, tetapi ingat bahwa media visual ini hanyalah jembatan untuk menuju suatu abstraksi. Nah, dari benda-benda yang realistis tadi seperti ibu membeli minyak goreng, ibu membeli telur. Nah, lama-lama telur dan minyak goreng ini perlahan-lahan kita ubah, kita kenalkan kepada anak, kita ubah menjadi variabel X dan Y misalnya. Nah, media yang kita gunakan haruslah mampu menggiring itu untuk mencapai tujuan dan instruksional. Sementara gambar yang trigonometri ini sebenarnya menurut kami tujuan kami meletakkannya di sini ya hanya sebagai pemanis saja begitu. Ini adalah salah satu contoh media visual dalam trigono, di mana kita itu kan terbiasa menghafal seperti yang Saudari Urwatil tadi katakan, sin itu adalah demi, depan per miring. Tetapi itu kan sebenarnya realistisnya seperti itu ya. Tetapi pada abstraksinya kan tidak seperti itu. Pada abstraksinya anak-anak itu haruslah tahu bahwa sin alfa ini merupakan perbandingan trigonometri antara sisi depan dan sisi miring yang disebut sebagai opposite atau hipotenusanya. Jadi perlahan-lahan dari yang real-realnya ini, dari yang konkret-konkretnya ini, kita giring anak-anak itu untuk paham ke abstraknya. Mengapa nilai sin itu seperti itu. Jadi tidak hanya menghafal sindemi, kosami, dan tandesa. Ini hanyalah jembatannya saja untuk membawa anak-anak itu dari dunia yang konkret, yang real, ke dalam dunia yang lebih abstrak. Karena di dalam perhitungan pun, tentunya tidak lagi selamanya kita mengandalkan sindemi, kosami, tandesa, seperti itu. Jadi, media visual yang kami tampilkan di sini sebenarnya hanya pemanis saja dalam slide ini, begitu. Tetapi media visual yang sangat realistis atau yang sangat abstrak itu mungkin tidak kami tampilkan di slide ini. Begitu, Saudara Bayu. Baik, terima kasih kepada Saudari Novita atas jawabannya. Bagaimana Saudari Bayu, Saudara Bayu? Ya, saya kira sangat jelas. Terima kasih, Saudara penyaji. Oke,
Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Mukhlisatul Humairah, yang dimana tadi katanya ada 6 penciptakan visual. Nah, di sini apakah ada kelebihan serta kekurangannya? Nah, secara garis umum kami telah memaparkan di dalam makalah ya, apa saja itu kelebihan media visual dan kekurangan media visual tersebut. Nah, di sini untuk membahasnya, untuk membahasnya secara spesifik itu, untuk kekurangan yang media visual yang kami tampilkan yang tadi, yaitu yang pertama yaitu ketahanannya. Nah, di mana kalau kita menggunakan picture, drawing, serta poster atau kartun, ketahanannya itu tidak akan lama. Karena kalau kita simpan di suatu tempat gitu kan, lama-kelamaan dia akan sobek, akan rusak. Itu dia kekurangannya. Nah, penyimpanannya, selanjutnya yaitu kelebihannya. Nah, kelebihannya di sini kami juga telah menjelaskan tadi bahwa kelebihannya ini mudah didapatkan dan tidak mahal. Tersedia dengan mudah, tidak mahal, mudah digunakan, dan tersedia bagi seluruh tingkat pengajaran dan dapat digunakan dengan pembelajaran untuk berbagai usia, mau itu dari SD sampai SMA. Nah, dan untuk menyederhanakan gagasan yang rumit. Dimana kalau kita abstrak saja, apalagi di bidang geometri gitu, kalau kita cuma menerangkan bahwa secara abstrak, segitiga itu ini. Nah, anak susah membayangkannya. Untuk mempermudah, kita menggunakan salah satunya bisa menggunakan gambar, bentuk segitiga, atau guru bisa menuliskan di papan tulis, menggambar atau menggunakan drawing ini. Menggunakan itu atau juga ya seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu kekurangannya tadi sudah saya bahas, dan juga lebih lanjut bisa dilihat lagi di makalah. Di makalah kami telah menuliskan kelebihan dan kekurangan media visual secara umum. Seperti itu. Baiklah, bagaimana Saudari Mukhlisatul? Baiklah, berarti salah satu yang dinyatakan pada makalah tadi, satu kekurangan dari poster yaitu pesannya cepat diabaikan karena keakraban. Berarti intinya cepat diabaikan, maksudnya di sini informasinya kan karena poster itu media cetak, terus informasinya makin lama makin berkembang, makanya cepat diabaikan, begitu penyaji. Kalau yang untuk itu saya belum menjawab. Yang saya jawab tadi kelebihan sama kekurangannya. Nah, apakah ada tambahan dari Saudari Novita? Baik. Jadi saya ingin sedikit menambahkan untuk yang poster itu, karena keakraban itu sebenarnya cukup kurang ya. Poster ini karena dia itu sifatnya itu kan media cetak ya. Kita tampilkan saja, kita tempelkan saja di papan. Kadang-kadang kita cuma tertarik sebentar saja begitu. Oh, ini nih ada poster bagus, ada warna-warni. Tetapi, oh ini sudah ada gambar senyum, oh berarti gambar senyum itu kalau senyumnya ada 9, lebih dari senyumnya 4. Nah, tertariknya itu sebenarnya hanya sebentar saja begitu. Yang pertama karena dia tidak interaktif. Nah, dia tidak interaktif, jadi informasi itu apa adanya atau sudah dikembangkan ya, sudah dipaket-paketkan, kemudian kita susun semenarik mungkin, kita jadikan poster, tapi ya itu tadi mungkin dilihat hanya sebentar saja oleh siswa. Dia hanya tertarik pada bagian-bagian yang menariknya saja begitu. Jadi sesudah melihatnya, oh ya udah berarti cuman memperlihatkan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, oh ya sudah, nanti dia sudah tidak ingat lagi gitu. Sama seperti kita membaca di buku, kalau misalnya kita hanya melihat saja, seolah-olah kita paham, hanya pada saat itu saja gitu. Tetapi nanti setelah beberapa hari kemudian kita sudah tidak ingat lagi informasi yang kita dapatkan di poster ataupun media cetak itu, karena pertama kita tidak medianya itu tidak interaktif ya, tidak ada apa namanya, kita tuh tidak berkontribusi gitu. Misalnya media itu tidak bisa kita ubah-ubah, kita cuma melihat saja begitu. Nah, sesuatu yang kita lihat itu
itu kalau tidak salah saya ada piramida pemahaman konsep itu ya, ada mulai dari kita melihat saja itu hanya kita dapatkan 20% saja. Kalau kita sudah melihat dan mendengar itu sudah bertambah 30%. Kemudian ketika kita mencoba menuliskan, kita sudah melihat, mendengar dan menuliskan itu sudah bertambah pengetahuan kita 40%. Sampai akhirnya ketika kita mampu mengajari orang lain, maka pengetahuan kita itu sudah sampai pada tahap 90%. Nah, inilah media visual ini. Dia dilihat oleh mata saja gitu. Kita tidak mendengarkan, kita tidak menuliskan ulang. Jadi poster itu tadi hanya kita lihat saja, oh ya sudah, 20% saja yang kita dapat ilmunya begitu. Karena tidak kita ulang-ulang lagi. Kecuali kalau dari poster itu kemudian kita catat, kita mendengarkan penjelasan dari orang lain, kita mencoba menyelesaikan soalnya, kita mengajarkan orang dengan materi di poster itu, barulah pemahaman kita meningkat menjadi 90%. Tapi kalau hanya dilihat saja, ya begitu, hanya paham dan hanya menarik di saat itu saja. Tetapi ketika kita sudah pergi dan beberapa hari kemudian posternya terlupakan, maka materinya juga akan terlupakan, tidak begitu lama lengket di ingatan. Itulah tadi kekurangan poster itu, karena keakrabannya itu kurang bagi siswa, karena kita merasa ya cukup jauh, hanya melihat saja, tidak bisa kita otak-atik, tidak bisa kita lakukan apa-apa terhadap poster itu, murni hanya dilihat saja. Begitu Saudari Muhlisatul. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Saudari Novita dan Saudari Purwati. Oke, terima kasih kepada Saudari Novita atas tambahannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Rafina. Di mana pertanyaannya di sini, bagaimana cara agar ketika guru menggunakan media visual berupa picture atau drawing, siswa mengerti, dan ketika dihadapkan dengan soal lain pun siswa dapat mengerti. Seperti itu. Untuk pertanyaannya, saya butuh waktu untuk mencari jawabannya. Nah, mungkin coba saya jawab sedikit dulu. Ini ada kaitannya tadi dengan pertanyaan dari Saudari Mukhlisatul ya, mengenai poster itu yang cepat berlalu ilmunya begitu. Nah, sama seperti poster itu yang ilmunya cepat berlalu itu. Jadi media visual ini kan kalau misalnya kita ada di sekolah itu paling sering digunakan picture ataupun drawing. Nah, pada saat kita sebagai guru ya, kita mengajarkan materi ini kepada siswa itu, mereka oh ya, jadi paham ya cara menentukan sisi panjang, sisi miring. Oh ya Bu, paham. Tapi kalau misalnya soalnya kita putar, itu sisi miringnya diketahui, tapi yang kita tanya sisi tegaknya itu sudah buyar lagi pemahamannya. Nah, jadi di sini yang harus dilakukan itu adalah guru harus ingat bahwa media visual ini hanyalah jembatan ya, hanyalah perantara supaya mereka ini paham di awal pembelajaran. Tetapi untuk mengembangkan pengetahuan mereka, tentunya tidak bisa cukup hanya media visual saja begitu. Akan ada diperlukan teknik-teknik yang lain, misalnya guru itu memberikan contoh soal, kemudian atau anak-anak ini diajarkan dengan model pembelajaran yang begini, yang begitu. Jadi tidak murni hanya melihat saja, karena kalau melihat saja mereka hanya paham apa yang diperlihatkan saja, tetapi kalau soalnya kita putar sedikit, itu sudah tidak hafal lagi begitu. Saya akan menunjukkan sebentar piramida yang saya maksud tadi. Itu sebenarnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, bahwa media visual ini sebenarnya masih minim sekali kalau kita murni hanya memperlihatkan visualnya saja. Nah, seperti ini piramida pembelajaran ini. Jadi kalau misalnya anak-anak itu hanya membaca, jadi dia itu hanya dapat mengingat itu 10% saja.
Itu tadi kalau misalnya kita suruh saja anak-anak itu membaca buku ya tanpa mengerjakan apa-apa, coba baca halaman 10 sampai halaman 12 gitu. Ya dia baca, tapi mereka hanya ingat apa 10% saja. Kemudian kalau misalnya kita tidak suruh membaca, tetapi kita hanya menjelaskan saja metode ceramah ini, menjelaskan saja di depan, anak-anak itu mendengar. Nah, tetapi apakah mereka ingat apa yang kita dengar? Tidak, hanya 20% informasi saja yang mereka ingat. Nah, begitu juga di tingkat 3 dan 4 ini ada view image dan watch video. Jadi, ketika mereka ini melihat media visual kita, nah, apakah mereka ingat? Ingat, tapi hanya 30% saja. Jadi ketika kita menciptakan media visual, nah ini loh cara menentukan sisi miring. Nah, mereka itu bisa, tapi 30% saja bisanya. Karena yang mereka lihat, oh ini cuman inilah berarti yang diajarkan. Nah, mereka berpatokannya hanya di situ-situ saja. Kalau soalnya kita putar-putar, udah buyar lagi mereka, sudah tidak paham lagi. Nah, bagaimana jika anak-anak itu, bagaimana cara jika anak-anak itu harus paham? Kita lihat yang paling bawah. Yang paling bawah ini adalah 90%, 90% of what they do. Nah, anak-anak itu harus perform a presentation atau melakukan do the real thing. Jadi mereka itu tidak hanya sekedar lihat dari media visual, oh iya sisi miring itu berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Itu ingatnya 30% saja. Tapi kalau misalnya diajak, nah salah satu contoh itu menggunakan model DL ya. Di DL itu kan anak-anak ini mencari tahu sendiri mengapa C kuadrat itu A kuadrat tambah B kuadrat. Nah jadi mereka itu ingat, oh kalau sudah ditemukan oleh diri mereka sendiri, karena itu tadi do the real thing atau perform a presentation, melakukan presentasi dari gagasan mereka, mereka itu biasanya lebih ingat, lebih kuat ingatannya ketimbang hanya melihat saja media yang guru sebutkan tadi. Jadi salah satu solusinya ya menurut saya tidak hanya menggunakan media visual itu murni media visual begitu saja, tetapi media visual ini bisa kita jadikan salah satu salah satu penyegar lah ya dalam proses pembelajaran. Tetapi kalau kita berharap anak-anak itu hanya paham dari media visual ya tidak bisa. Mereka harus paham ketika mereka itu betul-betul melakukan proses pencarian. Seperti dalam model DL misalnya discovery, itu di awal itu sebelum mereka masuk menemukan sendiri, ya mereka dilihatkan dulu media visualnya. Oh, secara visual seperti ini. Gimana cara menemukannya? Mereka menemukan sendiri. Kalau ketika itu kita itu sudah menemukan sendiri, kita itu akan ingat lebih dalam karena pada dasarnya kita sudah paham begitu. Jadi tidak hanya visualnya saja yang kita harapkan ya untuk menyampaikan tujuan kita, tetapi dalam proses pembelajaran itu tentunya kita harus mengajak mereka untuk do the real thing atau melakukan presentasi untuk mengungkapkan ide-ide mereka. Semakin mereka itu mampu mencari sendiri atau mampu menemukan sendiri, mampu mengungkap sendiri, maka akan semakin paham mereka terhadap pembelajaran itu. Jadi yang kita tuntut tidak hanya hafalan dari media visual yang kita sajikan, tetapi yang kita tuntut adalah pemahaman dari siswa tersebut. Dan media visual hanyalah jembatan supaya anak-anak itu lebih mudah pahamnya. Begitu. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Novita. Pada saudari Rafina, bagaimana? Yang disampaikan oleh saudari Novita, alhamdulillah sudah sangat lengkap ya. Baik, kalau gitu sudah bisa saya pahami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semua pertanyaan sudah terjawab. Kami tutup presentasi kami untuk hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup menarik sekali ya, sangat menarik. Memang seperti inilah yang diharapkan dari Anda semua. Jadi Anda mampu mengintegrasikan segala sesuatu yang Anda miliki untuk keperluan
mempresentasikan bahan yang diambil dari Smaldino. Ya, tidak semuanya ada di dalam Smaldino kan yang tadi. Nah, jadi harus diambil dari sumber-sumber yang terkait. Sehingga apa yang dipresentasikan itu membuat kita semua menjadi paham pada setiap aspek yang dibahas. Oke, sangat bagus sekali ya. Saya acungkan jempol untuk kelompok ini dengan karyanya. Nah, berapa lama Anda membuat persiapan ini, Novita dan Urwatil? Sejujurnya berapa lama? Kebetulan kemarin itu kalau PPT, kalau bahan kan itu dari Kalau bahan udah 2 minggu lewat. 2 minggu lewat. Tapi Iya. kalau PPT itu baru terpikir karena ini kan kami bicaranya media visual. Jadi kami harus, karena ini media visual dan kami menampilkan media visual, maka harus ada harus Harus ada betul-betul visual, media gambar-gambar visual yang tertata begitu. Jadi kalau bikin PPT itu dua minggu yang lalu, Bu, udah mulai disusun gitu. Oke, jadi artinya tidak bisa sesaat kita menyiapkan sebuah media yang komunikatif. Media yang dapat membuat peserta didik tertarik, audien tertarik, audien paham. Tidak bisa sebentar. Butuh waktu. Ya, butuh analisis. Apa yang harus ditampilkan. Butuh banyak sumber untuk menyajikan setiap slide yang dibuat. Oke. Ini adalah suatu upaya yang bagus sekali, ya, bagus sekali dalam rangka memperjelas isi dari bab tentang melibatkan atau tentang menggunakan media visual dalam proses pembelajaran. Oke, untuk kedepannya Anda semua saya harapkan seperti itu. Ya, nah, kapanpun disuruh presentasi, apapun tugas yang diberikan, cobalah berupaya seperti itu. Dan tugas ini pun sudah saya berikan dari awal semester, ya. Dari kuliah pertama kita sudah bagi tugas, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Nah, yang paling duluan tampil ya tentunya kelompok 1. Jatahnya hanya seminggu memikirkan. Kalau kurang-kurang sedikit barangkali boleh lah. Tapi kalau sampai di media video nantinya menurun lagi prestasinya, itu nggak boleh. Ya, nah, tinggal 2 bab lagi kan ada video, ada audio. Oke, ini perlu dicontoh ya untuk Anda S2. Memang yang seperti inilah yang diharapkan. Ya, oke. Tadi banyak pertanyaan juga yang muncul yang bagus. Bagus-bagus pertanyaannya. Pertanyaan dari Bayu, ya, mengkritisi sebuah slide. Memang perlu dikritisi slide itu. Ya, yang mana yang realistis, yang mana yang menunjukkan seperti yang memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan. Coba dilihatkan dulu, Urwatil, slide yang ada pandemi, apa tadi? Bukan pandemi, sisi depan, sisi miring, sisi ya pandemi ya. Nah, itu. Ini slide menafsirkan media visual. Diragukan oleh Bayu bahwa dikatakan di situ dalam memilih visual, guru harus membuat pilihan yang tepat antara jenis visual yang disukai dan yang paling efektif. Nah, mana gambarnya? Mungkin bisa gambar ini diberikan supaya anak paham tentang bagaimana
perbandingan trigonometri tentang sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, maka dibuatlah gambar segitiga siku-siku yang ada sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Kan gitu ya. Nah, nanti pada akhirnya dia akan mudah menyerap materi tentang perbandingan trigonometri. Nah, gambar ini kalau ke sini cocok. Ya, kalau ke pernyataan yang pertama ini cocok. Kemudian tapi pernyataan yang kedua cocoknya seperti yang disampaikan oleh Novita tadi. Nah, kita berikan gambar yang realistis sehingga siswa itu dapat membayangkan kondisi nyatanya seperti ini, lalu dia mudah untuk memahaminya. Ya, gitu. Ini apa ini? Decoding dan encoding. Ini decoding ya. Jadi gitu. Kecocokannya yang dikatakan oleh Bayu tadi. Untuk pernyataan yang pertama cocok gambar segitiga, tapi pernyataan yang kedua perlu diilustrasikan lagi hal yang sesuai, yang ada hubungannya dengan realistis itu. Oke. Lalu tadi mengenai transformasi dan segala macamnya sudah dijawab oleh Novita ya. Jadi tergantung kategori itu, tergantung pada sudut pandangnya. Yang paling penting ini, pertanyaan Rafina dan juga pertanyaan ada hubungannya dengan Lisa tadi ya. Kenapa ketika anak kita tunjukkan gambar, ya, picture atau drawing, dia paham, ya. Tetapi setelah kita rubah sedikit, mereka nggak mampu lagi. Kenapa? Karena mereka kita tidak libatkan dalam penggunaan media. Dalam menggunakan media tersebut, apapun bentuk medianya, maupun media visual, media video, bentuk nyata, kita harus melibatkannya dalam penggunaan. Itu kata kuncinya itu. Kalau dia sekedar hanya nonton, lihat, saat itu dia paham. Ya, tapi setelah itu dia nggak paham karena dia nggak punya pengalaman dalam menggunakan media tersebut. Jadi Anda pernah ingat, pernah dengar kali ya, ada semboyan atau moto, saya dengar, saya lupa. Ya kan? Saya lihat, saya ingat. Satu lagi apa? Satu lagi. Apa ya? Saya melakukan dan saya mengerti, paham. Kan gitu. Benar tidak? Kalau kita dengar saja, nanti bisa lupa. Apalagi saya yang sudah tua kan, sekarang ingat besok lupa. Kalau kita lihat, kita ingat, oh iya. Apalagi kalau dilibatkan dalam proses pembelajaran. Nah, kita mau berikan materi apa, mau dibantu dengan media visual yang mana, libatkan peserta didik. Itu kuncinya. Karena membuat media itu berpandu, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang ini, maka medianya ini, kegiatan pembelajarannya seperti ini. Hasil yang akan dicapai yang sudah dirumuskan di tujuan tadi. Gitu dia. Ya. Lalu yang sangat menarik lagi, yang perlu Anda praktekkan, cara pembuatan PowerPoint tadi, perpaduan warna tadi. Dengan adanya kuliah ini, tidak ada lagi yang membuat PPT di luar dari ketentuan yang sudah disampaikan tadi. Ini berat tanggung jawabnya ini.
ya kan? Merah bisa dikombinasikan dengan hijau, ya kan? Apa tuh dicoba lingkaran tadi, Novita? Nah, itu coba dipraktekkan itu. Karena produk Anda dari mata kuliah ini nanti akan menghasilkan ini. Nah, coba red apa nih? Red primary ya. Nah, ini dengan ini dikawankan. Bagaimana mengawankannya? Nah, itu cobalah dipraktekkan. Violet dengan yang mana? Nah, coba ikuti aturan ini, perpaduan merancang warna. Nah, apa jadinya? Tadi juga sudah dijelaskan, kalau latarnya putih, maka highlight-nya ini, hurufnya ini, nah ini dia kan. Coba ikuti ini dan praktekkan. Untuk satu slide saja masing-masing sudah oke barangkali ya. Ikuti. Jadi minggu depan tolong dihasilkan satu slide saja mengikuti aturan pembuatan PPT yang disampaikan oleh Smaldino, tetapi ada hubungannya dengan keperluan pembelajaran matematika. Satu slide saja coba Anda buat. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, kata kuncinya dengan media yang kita buat, libatkan peserta didik dalam penggunaan media tersebut. Ya, lalu tugas Anda buat satu slide yang mengikuti semua ketentuan pembuatan media visual yang kita bahas pada hari ini. Videonya nanti linknya pakai anyone itu ya, jadi kalau anyone bisa semua lihat. Nah, kalau restrict tidak bisa dibuka oleh orang lain, cuman kita yang bisa buka. Ketika get link pakai pilihannya anyone. Ya, oke. Baik, itu saja kelompok berapa ini? 6, Bu. Kelompok 6. Nah, silakan nanti Anda buat resumenya dan dikirimkan ke grup. Kemudian PPT-nya juga dikirimkan ke Google Classroom supaya masuk ke Drive. Jadi tidak memakan memori di HP kita. Oke. Ada yang mau bertanya? Atau memberikan tambahan tanggapan? Izin bertanya, Bu. Ini mengenai tugas, Bu. Yang satu slide yang dibuat itu terserah berarti. Terserah aja. Apa saja yang mau Anda sampaikan? Ya, mau menyampaikan bagaimana visual mendapatkan luas permukaan, menunjukkan luas permukaan kubus misalnya, ya. Bagaimana Anda membuatnya? Perpaduan warnanya seperti apa? Atau mungkin mau membuat slide program linear, ya, ada grafik dari pertidaksamaan linear yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, sumbu X, sumbu Y, nanti ada grafik dari persamaan yang ketiga yang ada X dan Y-nya. Nah, gitu. Sehingga nanti kelihatan mana daerah yang memenuhi, mana yang tidak. Ya, silakanlah dipilih yang mana yang memungkinkan. Anda bisa menggunakan perpaduan warna, penggunaan kata-kata yang tidak banyak. Ya, ukuran hurufnya yang standar. Yaitu itu bisa. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Habis ini masuk? Enggak. Pak Sehatta masih menguji komprehensif PPG. Anda kuliah dengan Pak Sehatta hari apa? Hari Sabtu Bu.
Oh, bukan hari Jumat ya. Hari Jumat sebenarnya, tapi dipindahkan ke hari Sabtu. Dah cukup ya sampai di sini. Kita ketemu minggu depan dengan media audio. Siapa yang bertugas? Media Wiwi. audio. Wiwi sama Wiwi dengan Rafina, Bu. oh ya, Wiwi dengan Rafina. Oke. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu.